Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Bisnis Digital. Halo, selamat siang Kakak. Semoga sehat selalu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi manajemen pemasaran yang akan kita tempelkan di praktikum manajemen pemasaran. Kita hari ini akan membahas kegagalan closing. Kalau kita kemarin sudah membahas mengenai 17 teknik agar kita bisa closing dari e-booknya Mas Dewa Eka Prayoga ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas mengenai apa saja sih yang membuat closing itu gagal atau 7 kesalahan fatal apa saja yang bisa menggagalkan closingan. Oke, ini adalah e-book yang di-sharing oleh Berkah Facebook Ads. Oke, kita langsung saja ya Kak. Kesalahan yang pertama adalah tidak menguasai produk. Knowledge is power. Ini adalah kesalahan yang paling mendasar dibandingkan kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ya. Itu kalau seorang pemasar atau penjual, maka dia itu harus memahami produknya, tidak boleh tidak. Jadi gagal closing itu wajar kalau kita itu tidak bisa menjelaskan dengan baik kepada customer atau calon customer kita. Sebagai contoh, kalau kita jualan jilbab, tapi kita nggak tahu nama bahannya apa. Kita nggak bisa ngasih tahu apa sih kelebihan bahan A, apa kelebihan bahan C. Bisa tetap terjadi closingan karena kan mungkin orang memang sudah tahu ya, kemudian orang juga sudah suka bahannya dan megang sendiri. Tapi tingkat closingnya itu kemungkinan atau persentasi kemungkinan bisa lebih menjual itu kalau kita tahu pasti produk A bagusnya untuk apa, dipakai untuk apa, kapan, kemudian dipadukan dengan apa. Oh itu bisa, orang kan bisa terbuka gitu. Jadi orang bisa, oh ternyata begitu ya, oh iya ya kenapa enggak juga begini gitu. Jadi orang akan punya gambaran lebih dengan fungsinya produknya kita, maka dia akan kemungkinan closingnya itu lebih tinggi. Dan itu berlaku sebaliknya, kalau kita tidak memahami produk kita dengan baik, kalau si customernya kita memang nggak tahu apa-apa tentang produk kita, kemudian kita tidak bisa menjelaskan, nanti nggak jadi beli, nggak jadi closing, sayang kan. Jadi memang nomor satu kesalahan yang terjadi atau kesalahan fatal yang mengakibatkan tidak closing adalah kita tidak menguasai produk. Nih, balik lagi ke contoh jualan jilbab ya. Kalau kita nggak tahu ukurannya, kemudian bahannya kita nggak tahu, warnanya juga kita nggak tahu, pilihan warnanya, contoh nih, ada customer nanya, Mbak, tolong ya, saya maunya butuhnya yang broken white gitu. Oh maaf Bu, nggak ada. Udah selesai. Gagal closing. Padahal sebenarnya broken white itu ada. Cuman karena kita nggak ngerti broken white itu kayak gimana, kita jadinya bilang nggak ada. Si ibu tadi pergi. Padahal sebenarnya ibu tadi udah mau beli, cuman dia mintanya yang broken white. Cuman karena pengetahuan kita tidak tahu yang disebut dengan broken white itu kayak gimana, bahkan kita tidak berusaha, kita nggak bisa ngeluarin, ibu maaf nih saya nggak tahu broken white itu yang kayak gimana ya. Oke lah jujur dia nggak tahu ya. Tapi saya adanya putihnya ini Bu, ini ada banyak macam-macam putih, ada putih krem, ada putih yang kayak gini. Nanti ibunya bilang, lah ini broken white Mbak. Ya oke lah sedikit malu, tapi tetap closing. Itu ada usaha. Tapi yang parah itu kita customer bilang, "Saya mau nyari broken white." Kita bilang nggak ada. Padahal sebenarnya ada. Gara-garanya apa? Karena kita taunya tuh putih tulang. Kita nggak ngerti namanya itu broken white. Kayak gitu ya. Jadi kita hafalkan, tahu juga istilah-istilahnya. Kemudian kita juga kalau perlu ya, kalau mungkin cowok-cowok nih, biasanya cowok-cowok kan cuma taunya warna merah, kuning, hijau.
warna-warna dasar doang. Padahal sebenarnya kan warna itu banyak banget macamnya. Itu mungkin bisa di-browsing. Kalau cowok-cowoknya pada mau bisnis, ini ya, apa, fashion atau mungkin kerudung, jilbab. Nah, itu tuh harus tahu dulu tuh. Itu salah satu pengetahuan dasar dulu. Jadi harus tahu dulu macam-macam warna, kemudian stoknya yang ada apa saja. Kemudian motifnya atau nama barangnya pun juga beda-beda itu nama nanti ada kerudung apa, kerudung sahrani, kerudung apa, sahroni atau kerudung apa lagi itu nanti ada sendiri-sendiri. Si motifnya mungkin sama tapi namanya ternyata beda-beda. Nah, itu juga harus kita kuasain. Kemudian ada yang disebut dengan pasmina, ada yang disebut dengan ini instan, terus ada yang kerudung yang langsungan dengan pakai tangan dan lain-lain. Itu nanti harus kita pahami dulu, kita menjualnya yang mana, bahannya yang kayak gimana, keunggulan bahannya itu apa. Tuh ya. Kemudian warnanya juga jangan lupa. Tadi kalau bingung soal warna, browsing dulu, dicetak, di print, tempel. Biar kita nanti paham dulu warna apa saja gitu ya. Kemudian nanti kalau kita sudah sering setiap hari kita ada ketemu sama klien, kemudian pembeli kita sudah sering nanya, biasanya kita sudah hafal di luar kepala. Kalau bisa sih hafalin sebelum ketemu customer, tapi kalau belum ya berproses. Caranya adalah salah satunya gitu. Keinginan untuk belajar. Kalau nggak mau belajar itu nanti tidak akan bisa maju. Jadi kuncinya adalah selalu mau belajar. Salah satunya dia contohnya ini, belajar memahami produknya kita sendiri. Termasuk cara untuk kita bisa paham atau tahu warna-warna, ada hijau muda, kemudian hijau jamrud, kemudian mungkin biru elektrik, kemudian biru langit, biru laut, itu tuh bedanya di mana saja. Ya silahkan dicari tahu, di browsing, kemudian di print kalau perlu, kemudian kita cek ini warnanya apa saja, adanya apa aja stok-stoknya gitu ya. Oke, karena itu adalah kesalahan dasar, kesalahan yang sering dilakukan orang adalah tidak mengetahui produknya dengan baik. Kalau kita tahu, maka itu adalah kekuatan kita untuk menjual. Ibu, ini mungkin memang agak mahal Bu, tapi ini tuh kayak itu loh Bu, sutra, coba aja Ibu pegang. Ini tuh lembut banget Bu, ini meskipun sutra ya karena ini semi Bu, nanti meskipun Ibu pakai pentul gitu, ini ajeg Bu, nggak melenyot-melenyot, dicoba aja boleh Bu. Nah, itu karena kita sudah punya pengetahuan. Kemudian ini bisa dibentuk-bentuk Bu, nih lihat nih, bisa seperti ini, bisa diginiin Bu. Ini tinggal ditambahin pita, gini-gini gitu-gitu. Ini nanti matchingin Bu sama bajunya. Bajunya yang Ibu yang punya polos aja nih Bu mungkin ya. Nanti kalau yang panjang kayak gini nih, kerudungnya bisa seperti ini kan. Kemudian nih Bu, sepatunya nih bisa di-matchingin juga. Atau kalau Ibu ada tasnya juga, cakep banget nih Bu. Bisa matching. Ini bisa dipakai Ibu kondangan, arisan, Ibu acara-acara formal, ataupun Ibu jalan-jalan aja bisa. Kayak gitu. Karena kita sudah mengetahui produk, kemudian kita sudah tahu fungsinya apa saja, maka kita bisa kasih gambaran detail kepada pembeli kita. Maka yang tadinya mungkin ragu-ragu, mahal gini-gini gitu-gitu, tapi kemudian karena kita menjelaskannya juga meyakinkan, ternyata itu bisa menambah kemungkinan untuk closing. Oke ya, jadi kuncinya adalah kuasai produk. Kemudian di sini berkah Facebook Ad ini menjelaskan secara rinci apa saja yang harus diketahui seorang penjual agar gampang closing. Kalau kemarin kan Mas Dewa itu memberikan sudah jurus-jurus tekniknya ya. Kalau ini masih secara gamblang tapi poinnya ada 4. Jadi yang pertama adalah pahami spek dari produk kita. Seperti kasus tadi ya, kalau kita jualan jilbab maka kita harus tahu speknya, ukurannya, kemudian nama bahannya, kemudian kalau perlu campuran bahan apa sama apa biar apa. Ini tuh nggak licin jadinya nanti kalau dipakein jarum pentul aja agak cek gitu. Kalau kena angin agak gede gitu tuh nggak langsung melenot.
Ini bisa bisa aja atau kalau enggak ini nanti ditambahin daleman innernya yang seperti ini. Jadi kan matching Bu, warnanya yang seperti ini ya, itu. Jadi kita tahu dulu, paham dulu speknya. Nih kayak ini ya. Misalnya adalah hijab instan Zahra terbuat dari bahan katun mudah dalam pemakaian tanpa jarum pentul. Kayak gitu. Jadi pahami sedetail mungkin. Kalau perlu hafal luar kepala dan kalau perlu memang sudah kita coba-coba. Kita coba kreasikan, kemudian kita coba dicoba ya, di-riset, dicoba eksperimen. Kalau pakai kerudung yang ini kendalanya apa, kemudian kelebihannya apa. Gitu. Kalau pakai yang produk B seperti apa. Jadi kita tuh benar-benar pada saat kita ngasih solusi atau ngasih pilihan kepada pembeli kita tuh memang sudah yakin karena memang sudah kita tahu benar gitu. Keunggulan produk A apa, keunggulan produk B apa. Gitu nih. Karena yang nomor 2 adalah pahami kelebihan produk Anda. Kalau yang pertama tadi lebih ke speknya, ukurannya, bahannya apa. Nah, kalau yang kedua ini yang tadi adalah kelebihannya. Jadi setelah kita fokus ke speknya, kemudian kita pahami juga kelebihannya apa saja. Contoh, kita kan jualan hijab instan ya. Nah, kita harus tahu apa kelebihannya kalau hijab instan itu. Karena apa? Karena kita kan harus membandingkan, bukan cuma membandingkan dengan produk A dan produk B yang sama-sama ada di toko kita, tapi kita juga membandingkan dengan kompetitor kita. Contoh, hijab instan. Kelebihannya adalah bisa tampil cantik, modus, dan syar'i tanpa ribet. Dibandingkan dengan hijab biasa yang butuh waktu lama dan ribet. Kemudian contoh lain, saya menjual parfum custom yang dibuat berdasarkan biodata pemesannya. Kelebihannya, pembeli akan mendapatkan wangi yang khas miliknya sendiri dan tidak ada duanya di dunia ini karena biodata orang pasti berbeda. Aslinya sih sebenarnya mirip-mirip bisa ya, aroma minyak wangi itu kan campurannya itu bisa mirip ya. Tapi kalau yang ekstrim itu memang takarannya itu sampai, per mililiter gitu. Jadinya tetesan A tambah tetesan B nanti akan menghasilkan apa, kemudian kalau yang 2 tetes maka hasilnya seperti apa. Nah itu tuh kan ada beda-beda. Tapi ya mirip, baunya mungkin bisa mirip, bahkan bisa bisa saja sama, kesukaan orang itu bisa saja sama, tapi ya dengan menjual bahwa bisa custom disesuaikan dengan kesukaannya kita itu kemungkinan eh, kemungkinan closingnya besar karena kan kita bisa menjual ini cuman jenengan loh yang baunya pilihannya warna ini baunya seperti ini, jarang orang lain yang pilih, biasanya mereka pilihannya pasaran gitu. Ya seperti itulah ya. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan benefit bukan fitur. Fitur itu fungsinya apa saja ya, adanya fasilitasnya apa saja, itu yang namanya fitur. Nah, kalau benefit itu tuh keuntungan dari fitur, keuntungannya tuh apa? Sedikit banget loh customer atau penjual itu yang bisa memahami ini. Biasanya mereka cuma nyampeinnya memang benar-benar hanya fiturnya saja, kelebihan fasilitasnya saja. Tapi kalau benefit di belakang itu tuh mereka kadang tidak menyampaikan. Gitu. Padahal justru yang sebaiknya dilakukan adalah sampaikan benefitnya. Kasih tahu ke customer benefitnya, bukan hanya fiturnya saja. Contoh nih ya, biar gampang pakai contoh. Contoh kita menjual HP 4G. Nah, kemudian ada pembeli ibu-ibu ke tempat kita. Ibu-ibunya bukan yang ibu-ibu sosialita yang yang paham gadget ya. Ibu-ibu biasa seperti saya lah mungkin datang ke counter. Kemudian kalau si mbak-mbaknya itu atau kitanya yang jualan itu, kita bilang, "Ibu, ini ada 4G-nya, ini ada ini." Dengan istilah-istilah yang tidak kita pahami.
Kalau si, pembelinya itu nggak paham, itu apa sih bedanya? Kita juga nggak bisa jawab, ya itu susah. Makanya kita pahaminya itu benefitnya juga, bukan hanya fiturnya saja. Fasilitasnya ada, tapi kita juga paham fasilitas itu tuh buat apa janjane, kenapa ditempelin di HP itu. Kenapa nggak pakai yang 3G aja? Kenapa harganya mendingan pilih yang 4G padahal harganya tuh cuman selisih 50.000. Kenapa mesti 50.000 itu meter? Kenapa itu 50.000 itu kalau sudah 4G itu kenapa lebih lebih mending dipilih? Kenapa lebih direkomendasikan? Nah, itu kita harus tahu dulu agar kita bisa menjelaskan kepada klien kita, kepada calon pembeli kita. Kita bilang, contoh, "Ibu ini 4G-nya, kalau yang sebelah sini tuh masih ada 3G," gitu. Nih kalau 4G ya Bu ya, itu keuntungannya itu berarti Ibu itu nanti mengurangi tingkat, loading Bu. Loading itu loh yang lama banget kalau lagi mau buka atau mau mau, ngeklik apa tuh lama banget. Nah itu namanya loading, lama tuh. Nah kalau sudah 4G itu tuh nanti lebih cepet Bu dibandingin yang masih 3G. Karena 3G sama bufferingnya, tingkat buffer atau loadingnya itu lebih lama gitu. Jadi kita tuh memberikan informasi benefit atau keuntungan. Keuntungan apa dari fitur itu. Jadi nggak cuma ngomong, "Ini Bu ada Pak, ini sudah 4G, ini sudah 3, ini masih 3G." Lah 4G sama 3GB kadang-kadang kita nggak ngerti bedanya apa. Kenapa mesti pilih yang 50.000 lebih mahal? Tapi kalau orang sudah paham, oh ben loadingnya ora suwi. Jadinya beda 50.000 nggak masalah karena selamanya. Kita lebih murah 50.000 tapi loadingnya lama. Gitu ya. Jadi menjelaskan dengan benefitnya, bukan hanya fiturnya saja. Kemudian yang keempat adalah pahami siapa target market produk kita. Tidak semua orang yang membutuhkan produk kita. Maka kita harus paham ini. Siapa target market produk kita? Apa yang gender butuhkan dari produk kita? Apakah produk kita itu dipakai untuk bapak-bapak, anak-anak, mas-mas, atau justru ibu-ibu, mbak-mbak, atau adik-adik? Ya, harus dari awal kita sudah jelas siapa target market kita. Oke, kita bisa dipakai sama semua, tapi siapa target utama dari market produk kita? Itu kita harus tahu dulu. Kemudian tinggalnya di mana? Karena berbeda. Contoh kalau kita jualan baju kerudung atau baju fashion ya kepada ibu-ibu yang tinggalnya di Cilacap, mungkin ya di tepi pantai seperti ini kan gerah ya, panas. Kemudian sama ibu-ibu yang di pegunungan mungkin. Kenapa? Kalau di pegunungan bahannya tebel, kemudian jilbabnya panjang, itu nggak apa-apa. Karena kan emang di sana dingin, bisa multifungsi, bisa selain jadi jilbab, orang udah nggak perlu pakai jaket pun juga sudah hangat gitu. Tapi kalau kita pakai yang jenisnya itu tebel dijual di Cilacap, kemudian yang panjang gede banget gitu, itu nanti orang akan gerah. Mungkin kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa satu kali, tapi mereka tidak akan mengulangi atau mereka tidak akan repeat order. Karena apa? Gerah, nggak enak dipakai. Tapi kalau kita tahu, oke syar'i itu harus panjang dan segala macam. Tapi kita mempertimbangkan tidak terlalu tipis karena kan nanti mungkin terawang kan itu aurat ya. Nah, tapi apa namanya? Tapi ini apa nyaman atau nyerap nyerap keringat atau mungkin cepat kering kalau kena basah atau kena keringat atau pas kita jemur. Nah, itu bisa jadi salah satu yang bisa kita jual. Bu, ini ya jilbabnya ini panjang. Ini syar'i Bu, nutup nih. Ini nggak terawang Bu, dilihat nih. Ini kan nggak terawang ya. Tapi Bu nih kalau kena air ini nggak lama keringnya.
nanti kita diemin aja gitu, jadi nggak akan terlalu lama. Kalau ibu dijemur, itu juga nggak usah disetrika udahnya, udah tinggal dipakai langsung. Nih enak Bu, bahannya lihat adem Bu. Itu cocok buat dijual kalau di pesisiran seperti kita, tinggal di Cilacap, kayak gitu. Karena kita sudah tahu tinggalnya di mana, nah kita jadi tahu kan targetnya siapa, kemudian kita jadi, menonjolkan hal tersebut, gitu. Ini cepet kering, nggak usah disetrika, ini, terus habis gitu, ini sari nutup panjang, ini tidak terawang, tapi adem, nah kan itu jadi poin ya. Kemudian ini umur berapa? Ini untuk umur berapa? Untuk usia berapa? Produknya itu kita harus spesifik. Tuh, bisa untuk semua umur tapi siapa target utama kita. Kemudian interaksi atau interest atau ketertarikan dari customer kita tuh apa? Kemudian berkumpul di mana biasanya? Di tempat arisan kah, di tempat kongkow kah, atau depan rumah, di posyanduan atau di mana yang biasanya orang-orang kumpul. Itu kemudian fansnya dari siapa? Ada yang ngefans sama Andin mungkin, ada kerudung Andin, atau Syahrani, atau siapa? Ustadzah Oki atau siapa? Nah itu kalau kita tahu siapa, ininya nanti kita bisa, ini si ini, apalagi kalau sudah endorse ya, aduh itu enak banget tuh kalau satu komunitas atau satu, calon customer kita kenal atau tahu siapa, artis yang menggunakan, kita bisa sebutkan juga itu. Si ini aja pakai Bu, ini Ustadzah Oki ini, kerudungnya ini ngambilnya ini dari merek ini Bu, bisa gitu. Tapi jangan berbohong ya, saya selalu bilang bahwa jangan berbohong. Kalau memang dia tidak menggunakan kerudung itu jangan nyatut-nyatut nama ya. Jadi kalau memang ini sudah di-endorse oleh si, artisnya siapa, boleh kita ikut sebutkan pada saat kita jualan. Tapi kalau belum di-endorse ya jangan, nanti karena nanti jatuhnya itu kan berarti, bohong ya, bukan asli. Tapi kalau sudah di-endorse itu kita bisa jual, kita bisa menyampaikan kembali bahwa kerudung yang sama, dari mereknya kita itu sudah dipakai juga sama artis A contoh. Tapi ya disebutkan juga motifnya apa atau keluaran seri apa yang dipakai gitu. Kenapa artis itu mau makai, nah mungkin kita bisa jelaskan ya. Oke, kemudian income juga penting ya, kita harus tahu perkiraan tuh target pasarnya kita tuh untuk, siapa, yang income-nya berapa. Karena contoh kalau harga kerudungnya itu 2 juta, otomatis kita tidak bisa menyasar, menengah ke bawah. Karena apa? Lah pendapatannya aja berapa? Masa beli harga kerudung 1 biji harganya 2 juta? Ya kan orang mikir-mikir banget. Bisa saja orang beli tapi habis itu dia puasa sebulan. Jadi, kita harus tahu dulu target marketnya siapa, kemana, harganya juga kan kita juga jadi harus menyesuaikan. Kalau memang harganya 2 juta ya jangan nyasar menengah ke bawah, tapi ya menengah ke atas dengan segala macam variasinya, dengan segala macam, penyesuaiannya. Nggak bisa kita jualan di Tanah Abang yang harganya 2 juta mungkin di emperan-emperannya. Bisa di Tanah Abang tapi di butiknya. Kemudian bisa kita jualan yang harganya 2 juta tapi mungkin pakai Facebook yang berbayar, bukan Facebook gratisan. Karena kalau Facebook gratisan itu kan yang melihat juga ya, umum gitu. Tapi kalau yang, berbayar gitu biasanya targetnya sudah lebih spesifik kepada siapa, ditampilkannya mungkin ke artis-artis atau mungkin ke pejabat-pejabat atau istri-istri pejabat. Nah mungkin itu akan di-share-nya atau diiklankannya oleh si Facebook itu untuk orang-orang yang memang, sesuai dengan target, seperti itu ya. Oke, kita sekarang masuk ke kesalahan kedua. Kesalahan kedua adalah tidak menguasai traffic source. Apa sih yang dimaksud dengan traffic source? Traffic source itu adalah sumber kunjungan ke toko online kita.
Ibarat sebuah usaha di sebuah ruko, maka hal penting adalah bagaimana mendatangkan pengunjung ke ruko tersebut. Kalau di dunia offline atau tatap muka atau pemasaran yang langsung itu ya, itu, biasanya penjual itu mencari tempat yang rame, yang strategis, atau kalau enggak justru dia yang mengundang keramaian, bisa juga membuat, crowded atau keramaian pengunjung ya. Bisa pakai ada acara-acara mungkin ada konser musik, kemudian bisa juga ada lomba-lomba seperti lomba mewarnai. Nah, kalau lomba mewarnai biasanya otomatis emak-emaknya kan pada ikut nganter. Nah, itu ada udang di balik bakwan. Ada lomba mewarnai padahal di situ digelar juga bazar buat emak-emak gitu ya. Oke, itu namanya mendatangkan pengunjung. Eee, ini kalau offline tadi ya kita sudah jelasin. Nah kalau online ya sama aja. Kalau online juga percuma banget kalau kita sudah bikin, tampilan dari website atau, toko onlinenya kita itu udah cakep banget, udah profesional banget, udah bagus banget. Kemudian kita pakai sewa admin pun juga yang bisa, melayani. Itu adminnya juga nggak cuman satu, tapi kalau kita nggak punya pengunjung ya sama aja zong, malah keluar duit buat bayar admin. Itu namanya nanti bangkrut, rugi. Karena apa? Penting mendatangkan traffic dulu. Bagaimana caranya mendatangkan pengunjung ke toko online kita. Jadi ada 2 kategori sumber traffic. Yang pertama adalah cara gratisan, yang kedua adalah berbayar. Kita bahas yang gratisan dulu ya. Yang gratisan itu berarti kita mengoptimasi traffic tanpa biaya, tapi ada usaha. Contohnya Facebook personal, Instagram, CEO. Kalau untuk optimasi Facebook atau IG itu, caranya ya, cara gampangnya itu berarti sehari kita bisa add 50, maksimal 50 orang per hari. Kalau sehari 50, kan itu bisa ditolak bisa diterima ya. Let's say yang terima 20, per hari 20 aja kita diterima. Berarti dalam 30 hari kita bisa dapetin, 20 kali 30 teman baru di dalam Facebook. Tapi biasanya ada pembatasan, tapi ya nggak masalah. Mungkin kita keluarin yang nggak aktif di HP-nya kita itu di friend list-nya kita untuk tempat bagi, orang-orang baru atau calon-calon target market kita, gitu ya. Itu bisa kita add 50 per hari. Caranya, cara gampangnya kalau, punya Facebook contoh, nanti klik aja di, grup, kita gabung ke grup. Nanti kita bisa lihat di dalam satu grup itu biasanya kan ada yang jualan. Nah yang rame lapaknya kita add tuh orang-orang yang komen, yang nge-like, yang itu. Nah itu tuh biasanya kita berarti kan orang itu punya ketertarikan khusus. Tuh, kalau suka fashion ya biasanya mereka nge-like-in atau mungkin belanja atau apa, atau nanya itu, "Berapa Kakak? Warnanya ada apa Kakak?" Nah itu add. Itu berarti orang-orang, calon-calon, potensi, pembeli potensial. Gitu, kita add. Kalau yang diem aja ya mendingan daripada kita ngabisin, alokasi, yang terbatas di Facebook, mendingan kita nggak usah. Jadi kita fokusnya ke yang komen, yang mau belanja, yang tanya, nah itu add, kayak gitu. Nah sehari maksimal 50 sampai dengan batas tertentu ya nanti sama Facebook kalau sudah tidak bisa lagi menampung berapa ribu gitu nanti sama Facebook sudah ada, notifikasi tidak bisa tambah lagi friend. Nah kalau selama masih bisa ditambah ya ditambah aja, gitu. Kemudian cara yang kedua setelah di-add itu jangan dianggurin tapi kita juga harus berinteraksi. Biar apa? Biar si komputernya, ini Facebook itu bisa tahu atau mengkategorikan kita itu sebagai, orang yang berteman aktif dengan orang yang sudah kita add.
Karena apa? Nanti kalau tidak ada interaksi, nanti dianggapnya tidak berteman sama si sistem. Jadi nanti updatean kita, timeline-nya kita tuh statusnya kita tidak akan muncul di timeline-nya orang itu gitu. Karena tidak ada interaksi, dianggapnya tidak berteman dekat. Jadi tidak akan muncul. Jadi biar kita ngakalin si Facebooknya itu biar menganggap kita itu berteman, itu caranya adalah kita berinteraksi dengan orang-orang atau teman-teman yang sudah terhubung dengan kita, friend list-nya kita. Berinteraksinya gimana? Ya nggak harus selalu nyapain, di-likes aja. Di-likes ada komen atau ada gambar atau ada anekdot atau lucu atau mungkin ada hadis, itu di-like aja, like. Satu orang minimal 5 mungkin, kemudian kita ganti lagi, siapa lagi namanya siapa. Mungkin Bu Nisa, di Bu Nisa kita tinggalkan jejak 5 likes atau kalau perlu ya kita sapa, "Assalamualaikum Bu, apa kabar?" gitu. Atau apa, atau "Ibu izin share ya," kayak gitu. Itu juga boleh gitu. Atau paling enggak ya apalah, kalau yang lucu ya kita komen di situ ya nggak apa-apa gitu. Nah dari situ nanti setelah itu baru kita ini kan apa namanya, kalau nanti kita update status di jam-jam tertentu ya, jam-jam yang rame terutama, nanti kemungkinan besar kita akan muncul di timeline-nya mereka gitu. Jadi kalau kita lagi jualan maka updatean kita tuh akan muncul gitu, akan terlihat di berandanya mereka. Kalau mereka suka alhamdulillah mereka akan ngeklik, tapi kalau nggak suka ya namanya juga usaha nggak masalah. Belum tentu kok orang yang nggak beli sekarang tuh nggak akan beli selamanya. Jadi mana tahu, tetap aja kita silakan aja tetap share atau kita tetap posting. Nggak masalah nggak beli sekarang, tapi nanti kan proses branding. Orang jadi tahu, oh kalau butuh baju atau butuh kerudung atau butuh mukena mungkin harus menghubungi siapa gitu ya. Oke, kemudian kalau itu tadi kan memiliki friend list tertarget ya. Kemudian kita juga harus berinteraksi dengan apa yang sudah kita add ya dengan friend-friend yang ada di dalam friend listnya kita. Kemudian yang 3 ini tadi yang saya singgung juga adalah personal branding. Jadi kita tetap continue. Jadi ada hal yang memang kita itu rutin menyampaikan bahwa kita jualan apa gitu. Jadi biar orang itu tahu atau branding. Orang itu jadi paham kalau mereka butuh apa, mereka akan komunikasi dengan kita atau menghubungi kita. Gitu. Mungkin sekarang belum, tapi ternyata kalau maybe mereka ternyata butuh kerudung untuk hadiah hari ibu gitu ya. Tadinya mereka nggak beli buat dirinya sendiri, tapi begitu mereka butuh kado untuk hari ibu, maka mereka ingat, oh iya ya Mbak Ulan itu bisa jualan kerudung. Ya sudah, aku mau nanya-nanya deh kerudung apa saja. Nah itu namanya proses branding. Jadi orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu awareness, kemudian nanti melekat karena sudah paham, jadi itu nanti jatuhnya menjadi proses branding ya. Oke, dan itu sebetulnya kalau branding itu terserah kita mau dikenal orang sebagai apa, sebagai penjual buku atau penjual baju, atau kita pengen dikenal sebagai orang yang suka traveling, ya nggak masalah. Kalau yang suka traveling berarti ya konsisten banyak-banyakin juga info tentang traveling gitu. Ya bisa foto-foto atau bisa juga info wisata gitu dan lain-lain ya. Oke, itu nanti tergantung. Silakan kita ingin dikenalnya sebagai apa. Itu untuk membangun personal brandingnya kita. Kemudian yang keempat adalah pahami market temperatur. Nanti ini akan dibahas lebih detail apa yang dimaksud dengan market temperatur ya. Yang sekarang kita akan masuk ke cara yang berbayar dulu. Cara untuk mendapatkan traffic ya, itu dengan cara yang berbayar. Kalau tadi adalah yang gratisan, yang sekarang adalah yang berbayar. Nah kalau yang berbayar itu artinya kita memang mengeluarkan biaya. Kita bayar. Contoh tempatnya adalah Facebook Ad, itu iklan di Facebook. IG Ads, iklan di IG.
AdWords, iklan di Google. Jadi ini nanti ada teknis cara beriklan dan mindset beriklan. Ini nanti akan dibahas terpisah ya, karena yang namanya mindset beriklan itu kita abis iklan terus kita dapat duit, bukan kayak gitu. Kita mengeluarkan uang biar kita bisa dapat target traffic atau pengunjung yang tertarget datang ke tempat kita. Jadi kita bukan dapat uang, kita dapatnya adalah kunjungan dari target marketnya kita. Ya, itu mindset yang kita harus tahu kalau kita namanya beriklan di Facebook atau beriklan di IG, itu artinya kita bukan dapat duit, tapi kita nanti akan dapat potensial customer atau target-target yang akan mengunjungi toko kita, kayak gitu ya. Oke. Kita akan lanjut dulu alurnya, berarti kita bikin traffic atau kita menggunakan traffic dulu. Kita berharap ada traffic yang banyak datang ke tempatnya kita, ke tokonya kita. Kemudian nanti kita bikin kolam prospek. Kemudian nanti dari kolam prospek itu kita akan linkkan atau arahkan menuju ke toko online kita. Jadi orang datang dulu, baru kemudian orang itu kita masukkan ke kolam prospek. Kolam prospeknya itu biasanya bentuknya WA group atau list broadcast kayak gitu ya. Nah, kenapa sih mesti dimasukin ke kolam WA? Karena kan orang itu nggak langsung bakal beli. Orang namanya juga AIDA ya. Nanti kita akan kenal atau kita akan pelajari AIDA itu apa. Attention, interest, desire, action. Jadi orang itu akan melihat dulu, mengamati dulu. Dari orang sekian banyak orang yang lihat kan belum tentu beli semua. Dari yang lihat itu kemudian nanti kan akan ada yang interest atau tertarik. Kalau orang yang tertarik itu nanti setelah tertarik nanti mereka akan ada desire atau hasrat membeli. Kalau hasrat membeli biasanya mereka itu tanya-tanya. Kemudian dari yang nanya-nanya itu masih PHP. Ada yang beli, ada yang enggak. Nah, kalau yang beli itu namanya action. Atau mereka sudah langsung melakukan pembelian gitu ya. Jadi itu fungsinya. Kenapa mesti ada kolam prospek? Ya karena belum tentu, belum karuan semua orang tuh pasti beli. Gitu. Jadi kalau kita nggak dimasukin ke kolam prospek atau kita nggak gabungin di WA, nantinya yang nggak beli sekarang hilang gitu aja. Tapi kalau ada WA-nya, kalau kita sudah punya database-nya, maka nanti itu bisa kita follow up. Atau mungkin kita nanti bisa nanya, mungkin ibu ini belum cocok ya dengan bajunya yang ini ya gitu. Oh kalau kayak gitu ibu nyarinya yang seperti apa? Begitu kita dapat, kita bilang ke WA, ke Japri, ke ibunya. Ibu maaf ya kemarin itu kan ibu pernah ya bilang bahwa nggak cocok dengan produk yang saya yang kemarin. Nah kalau yang ini saya punya barang baru nih bu. Saya ada barang baru nih kayak gini bentuknya, izin share ya bu. Gitu. Nah ini harganya murah bu. Nah yang tadinya orang yang mungkin tidak beli sekarang, tapi kalau kita sudah punya database-nya jadi kita bisa follow up. Gitu. Nanti kalau ada orang-orang yang sudah mau langsung beli ya nanti kita tinggal langsung kita akan langsung arahkan orang itu menuju ke toko online-nya kita biar nanti bisa langsung transaksi. Kalau nggak pakai toko online nggak masalah, tetap aja kita bisa nanti kirim satu-satu berarti ya produknya atau stoknya apa saja ya kita kirimin ke WA. Tapi kalau kita sudah punya toko online itu akan jauh lebih enak sekali karena biar kita nanti ngarahin orang tuh langsung tinggal kasih link biar orang ngeliat-liatnya di situ. Jadi nggak usah lagi kita ngirimin satu-satu attachment berapa banyak gitu. Nah itu bisa menghemat tenaga dan menghemat waktunya kita. Oke ya, gitu dulu. Kita akan bahas nanti kesalahan ketiga dan selanjutnya itu di video berikutnya. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.